tak ibu tanyain dah nama ibu-ibu nih sama saya. Ustazah masih ingat kan sama saya? Waduh, itu pertanyaan jebakan. Sehingga sekalian saya muliakan, bisa luar biasa gitu. Hidupnya sampai masih bisa ngasih nasihat sama orang di usia segitu lanjutnya, segitu tuanya. Saya tanyain sama Babah itu, Babah amalannya apa gitu? Ajarin saya. Beliau bilang, saya Ustazah Halimah, sholat witir 11 rakaat tiap malam. Tiap malam. Jadi beliau karena gak bisa tidur, malamnya isinya Quran, sama kalau udah jelang-jelang 1 jam sebelum subuh beliau witir 11 rakaat. Per 2 rakaat, habis selesai 2 rakaat tuh, per 2 rakaat, anaknya kalau gak salah ada 5 atau 6 gitu. Per selesai 2 rakaat, dia akan mendoakan semua anak, cucu, cicit, anaknya cicit, sama mantu-mantunya. Disebutin namanya semua. Sebutin namanya semua. Ya Allah ampunin dia, ya Allah sayanginnya, ya Allah bimbing ya Allah, kayak gitu. Anak-anaknya disebutin namanya satu-satu, mantu-mantunya sebutin namanya satu-satu, cucu-cucunya, mantu cucunya, cicit-cicitnya, sebutin semuanya namanya satu. Didoain satu. Orang hatinya penuh rahmat kayak begini, hidupnya berkah, hidupnya bahagia. Tapi kalau kamu merasa selalu terzolimi, selalu tersakiti, ya Allah lihatlah perlakuan saudaraku kepadaku ya Allah. Bukankah engkau tidak tidur ya Allah? Balaslah dia ya Allah. Bukankah karma itu nyata? Kata Allah, yang jahat kamu, kenapa kamu melibatkan saya dalam kejahatanmu? Allah itu bu, kak, dek, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni yang dia kehendaki, Allah menyiksa yang dia kehendaki. Allah aja itu masih bisa mengampuni kesalahan hamba-hambanya. Kenapa kamu mesti mewajibkan Allah buat membalas dia? Bukankah Allah bisa saja mengampuni dia? Jangan pernah seperti itu kepada siapapun. Jika bahkan kamu dizolimi sama seseorang, siapapun orangnya, belajarlah untuk jangan menyisakan kebencian di dalam hatimu. Maafkanlah. Demi kebahagiaanmu sendiri. Jangan biarkan hatimu terkotori dengan kebencian. Setuju? Insya Allah. Sebelum saya akhiri dengan nasihat yang keempat, saya mau ulangi dulu. Ini kan saya guru nih kan. Saya mau memastikan semuanya mendengarkan ucapan saya dari awal. Nasihat saya 4. Yang pertama, niatnya diapain? Dibagusin, dibenerin. Niatnya hanya untuk mencari ridhonya. Itu 1. Yang kedua, hiduplah dengan takwa. Apa itu takwa? Taat menjalankan perintah Allah. Jangan berani-berani mengerjakan dosa. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 3, jaga hati. Jangan biarkan kebencian mengotori hatimu itu. Dan nasihat saya yang keempat, cintai orang-orang soleh. Cintai orang-orang soleh. Ulama, orang ahli ibadah, yang cinta. Yang cinta. Kamu gak wajib mencintai semua orang. Kalau kamu gak bisa, sekurangnya cintai orang-orang soleh. Sebab mencintai mereka adalah
persyaratan di akhirat nanti kamu dapat berjumpa, berkumpul dengan mereka. Sebab Nabi Muhammad mengatakan almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan di akhirat dengan yang dia cinta. Cintai para ulama, cintai guru-gurumu, cintai orang yang bisa mendekatkanmu kepada Allah. Cintai orang-orang soleh. Cintai para wali-walinya Allah. Baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang cinta sama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Cintai orang-orang soleh, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Cintai orang-orang soleh, keluarga Nabi Muhammad. Cintai orang-orang soleh, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai orang-orang soleh dari sejak Nabi Adam sampai zaman sekarang ini. Cintai manusia paling soleh bernama Sayyiduna Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Kamu pengen hidupmu bahagia, hidupmu benar, hidupmu berkah. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Yang cinta. Ustazah, saya kok gak bisa cinta ya sama Nabi Muhammad. Gimana caranya? Deketin. Gimana caranya deketin? Kenali. Tak kenal, maka tak sayang. Ada tahapan. Yang kenal dulu, baru habis kenal sayang, baru habis sayang cinta. Sama Nabi kayak gitu. Sama Nabi kayak gitu. Kenali, gimana caranya kenali? Dengerin lebih banyak tentang Nabi Muhammad. Terutama dari orang-orang yang punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Sebab yang tahu tentang Nabi Muhammad banyak. Yang bisa menyampaikan sejarahnya Nabi Muhammad banyak. Tapi apakah dia bisa membuatmu menjadi dekat, apalagi cinta? Belum tentu. Sebab rasa hanya bisa dialirkan oleh yang punya rasa. Kalau orangnya punya rasa cinta kepada Nabi, yang dengerin juga bisa belajar mencintai Nabi. Yuk, lebih banyak dengerin. Alhamdulillah kita hidup di zaman tahun-tahun ini nih. Ngedengerin kajian semudah ini ya, semudah membalik telapak tangan. Tinggal scroll, buka YouTube, dengerin kajian gampang banget, Bu. Dulu orang mau menuntut ilmu, mau dengerin kajian tentang Nabi Muhammad, mesti berjalan berkilometer jauhnya. Sekarang semudah membalik telapak tangan. Bahkan banyak di antara ibu-ibu nih yang ketiduran masih lagi dengerin saya. Sampai banyak yang suka bilang, Ustazah, saya sering ngimpi Ustazah. Nah iya, saya jadi teman tidur kamu selama ini. Ada yang begitu? Boleh saya tahu acungkan tangannya? Oh, tuh banyak banget. Insya Allah. Kita belajar bareng-bareng buat punya rasa cinta sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lebih menyayangimu daripada Nabi Muhammad. Percaya saya, nggak ada yang sayang sama kita lebih daripada Nabi Muhammad. Diajarin semuanya tentang cara hidup yang baik. Beliau mendoakan kita, terus menghaturkan kepada Allah SWT keselamatan kita. Manusia yang hidupnya, kalau ditanya apa cita-citamu wahai Nabi Muhammad, cita-citanya adalah masuknya seluruh umatnya ke dalam surga. Orang yang punya cita-cita keselamatan kita. Gimana tuh? Gimana enggak yang paling sayang sama kita? Saudara sekalian saya muliakan, belajar terus buat punya rasa cinta sama Nabi Muhammad. Terus ditumbuhin. Kalau belum punya, cari benihnya. Benihnya ada pada para pecinta-pecinta. Dengerin, duduk bersama dengan mereka. Hadir di kajian para pecinta-pecinta Nabi Muhammad. Simak dengan baik. Kemudian ditanam benihnya. Sirami dengan solawat, sirami dengan baca maulid, sirami dengan
kasih sayangmu, dengan kamu mengingat-ingat, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, nanti akan berbuah. Buahnya ini yang akan kamu petik dari di dunia sebelum kelak berbuah kebersamaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah tidak menghalangkan kita. Hari ini kita bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, bisa kumpul, bisa ketemu sama sahabat-sahabat, sama tetangga-tetangga mungkin, ya. Atau sekurang ibu-ibu, teman-teman bisa silaturahmi dengan saya. Begitu kan ya? Mudah-mudahan di akhirat nanti Allah izinkan kita untuk bersilaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah izinkan kita. Hari ini bisa kumpul, saya bisa ketemu denganmu di akhirat nanti. Semoga saya bisa Allah pertemukan dengan nabimu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita untuk mengikuti jalannya orang-orang saleh, mencintai orang-orang saleh dan mencintai manusia paling saleh, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mudah-mudahan yang disampaikan dapat diamalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan hari ini saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semudah mendengarkannya, mudahkan semuanya untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kami, ya Allah. Semudah kami mendengarnya, mudahkan kami untuk dapat mengamalkannya dalam hidup kami, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa bagus niatnya. Amin. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang senantiasa taat padamu, menjalankan perintahmu, jauh dari larangan-laranganmu, ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa, ya Allah, dan ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Allahumma ighfir lana fima madha wahfadna fima baqi. Ya Allah, ampuni dosa kami di masa lalu dan jaga kami agar tidak lagi terjerumus pada dosa di masa yang akan datang, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, bersihkan hati kami, ya Allah. Jangan biarkan kebencian mengotori hati kami, ya Allah. Jangan biarkan hasut, iri, dengki mengotori hati kami, ya Allah. Jangan biarkan hati kami, ya Allah, menjadi tempat setan dan hawa nafsu menguasainya, ya Allah. Jadikan hati kami penuh kasih sayang. Jadikan hati kami penuh rasa syukur. Jadikan hati kami penuh dengan kesabaran. Jadikan hati kami penuh dengan tawakal. Jadikan hati kami penuh dengan iman, dengan keyakinan kepadamu. Penuhkan hati kami dengan cinta. Cinta kepadamu. Cinta kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Cinta kepada orang-orang soleh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohonkan keberkahan suratul Fatihah untuk Ami saya, untuk Ami Abdul Qadir. Semoga Allah bahagiakan beliau dalam alam kuburnya. Dan juga untuk Umi saya, Umi Nur binti Muhdar Asgaf. Juga untuk semua kerabat saya, paman-paman saya, bibi saya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Untuk semua guru-guru saya yang sudah meninggal dunia.
Semoga Allah berkenan membahagiakan mereka semuanya insya-Allah, dan kita berkenan memberikan keberkahan mereka kepada kita juga insya-Allah. Dan juga silahkan sebutkan nama arwah keluarga masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan membahagiakan mereka semua, mengampuni dosa-dosa mereka semuanya insya-Allah. Allah yaghfir lahum yarhamhum yataghshahum birahmal maghfirah waskinhumul jannah birahmati sya'ulahumul Fatihah. Himwarul maghdubi alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian.